Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu, nukil an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata siapa Nabi di Jibril alaihi salam kepada Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar, beritahukan kepadaku hasanati, kebaikan-kebaikan Umar. Faqala, maka menjawab siapa Jibril, nokanatil biharu midadan wasyajaru akraman lima hasortuha. Nokanatil biharu, andaikan ada lautan, midadan sebagai tintanya, wasyajaru, dan pepohonan aklaman sebagai penanya, lima hasortuha, tidak akan bisa menulis kebaikan-kebaikan Umar. Nah, di sini Nabi berkata kepada malaikat Jibril, tolong beritahukan kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Umar. Maka Jibril di sini menganalogikan, andaikan air lautan itu dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan penanya, maka itu tidak akan cukup, tidak akan bisa menulis kebaikan-kebaikan Umar. Dan kita ketahui bersama bahwasanya semenjak Sayyidina Umar masuk Islam, yang awalnya Nabi itu mendakwahkan, mensyiarkan Islam secara diam-diam, tapi barokahnya Umar masuk Islam, akhirnya semenjak itu ada keberanian untuk berdakwah Islam secara terang-terangan. Karena menurut Umar ini tidak adil, kata Umar, ini tidak imbang. Kenapa Islam kok harus didakwahkan secara diam-diam? Ya karena memang backgroundnya beda. Sayyidina Umar ini sebelum masuk Islam memang hidupnya di jalanan, hidupnya di pasar-pasar, sering tengkar, sering berkelahi. Jadi kalau bahasa sekarang ya bahasa preman lah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar semenjak itu bilang kepada Nabi, ya Rasul, ini tidak imbang kalau Islam didakwahkan secara diam-diam. Mestinya ini harus sudah didakwahkan secara jelas-jelasan, secara terang-terangan. Nah, itu Umar yang memulai dakwah-dakwah Islam seperti itu. Ya, jadi kita harus akui barokahnya Islam, barokahnya Umar, Islam ini bisa disyiarkan secara terang-terangan. Jadi yang lain, orang-orang tidak perlu merasa baik sendiri, tidak perlu merasa paling suci sendiri, karena bagaimanapun juga Islam ini besar juga barokahnya seorang mantan preman. Dan ini memang penting untuk kita lanjutkan syiar-syiar Islam yang sifatnya publik. Ya kalau bahasa sekarang sudah dipublikasikan. Jadi kalau masih Umar sebelum masuk Islam, Nabi itu dakwahnya privat. Tapi semenjak Umar menginginkan bagaimana dakwah Islam itu untuk bisa dipublikasikan. Nah, ini juga selaras dengan beberapa makalah
dari Syekh Abu Hasan Az-Zadili. Syekh Abu Hasan Az-Zadili, ilanu a'linu bi ta'atikum kama tadhahharu ghairukum bil ma'asi. Jadi tampakkan kebaikanmu, tampakkan ketaatanmu sebagaimana orang-orang lain memperlihatkan kemaksiatannya. Jadi kebaikan perlu kita syiarkan, perlu kita tampakkan. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar itu keras memang karena wataknya sebelum masuk Islam. Ya karena seperti yang tadi, Sayyidina Umar itu adalah mantan preman, hidupnya di jalanan, hidupnya di pasar, sering bertengkar, sering berkelahi satu sama lain. Jadi kerasnya beliau itu karena wataknya beliau sebelum masuk Islam. Jadi bukan karena masuk Islam lantas menjadi keras, tidak. Akan tetapi dalam kekerasannya Umar, dalam ketegasannya Umar, pernah suatu ketika ditanya oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Umar menjawab, "Ya Abdurrahman, laqad lintu linnasi hatta khashitullaha fillin, thumma shaddattu alaihim hatta khashitullaha fi syiddah." Sebenarnya aku kalau berbuat halus, bersikap halus, aku takut kepada Allah, takut disangka mentolerir atau membiarkan kesalahan. Tapi ketika aku berbuat keras, buat kasar, masdatu alaihim hatta khasyitullaha fi syiddah, aku juga takut kepada Allah, nanti orang-orang justru tidak akan merasa nyaman dengan kebaikan, tidak akan merasa nyaman dengan kebenaran. Nah, jadi di sini Umar sebenarnya bingung ya, mau berbuat halus, mau bersikap halus kepada orang nanti disangka mentolerir kebenaran, kesalahan, disangka membiarkan kesalahan. Berbuat keras juga takut nanti disangka malah justru bikin orang tidak nyaman dengan kebenaran. Masdatu alaihim hatta khasyitullaha fi syiddah. Faqala, nah itu ya kebaikan Umar yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Andaikan lautan dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena, maka itu tidak akan bisa mencukupi untuk menulis kebaikan Umar. Salah satunya tadi, faqala sifli hasanati Abi Bakrin. Faqala, berkata lagi siapa Nabi SAW, sifli hasanati Abi Bakrin, beritahukan kepadaku tentang kebaikan Abu Bakar. Faqala, maka menjawab malaikat Jibril, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar hasanatun, satu kebaikan, adalah satu kebaikan, min hasanati Abi Bakrin, dari banyak-banyak kebaikan Abu Bakar. Nah, jadi Sayyidina Umar itu yang diperumpamakan seandainya lautan dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena, maka tidak akan cukup menulis kebaikan Umar. Ternyata ketika ditanya tentang kebaikan Abu Bakar, itu hanya satu dari beberapa banyaknya kebaikan Abu Bakar. Karena Abu Bakar di sini terkenal orang yang sangat orang yang menerapkan realistis, pemikiran yang realistis. Jadi seperti contoh sejarah itu pernah menceritakan bahwasanya ketika sahabat Bilal
itu disiksa oleh tuannya, karena Bilal bilangnya ahad ahad ahad, itu disiksa oleh tuannya. Maka Abu Bakar di sini tindakan yang diambil, ya dia tanya kepada tuannya Bilal, kenapa kamu siksa Bilal? Akhirnya tuannya bilang, ini budakku, jadi terserah aku, terserah saya mau saya apakan, ya harus nurut dengan saya. Budak saya kok tidak nurut dengan saya, pasti saya siksa. Nah, akhirnya Abu Bakar nawar, kalau seandainya itu saya beli gimana? Ya tidak apa-apa, saya kasihkan, kata tuannya Bilal, dan saya tidak akan menyiksa dia lagi. Sudah kamu beli dan ini sudah saya pasrahkan ke kamu. Nah, itu dibeli oleh Abu Bakar. Nah, ini salah satu pemikiran Abu Bakar yang sangat realistis. Artinya kalau kita ibaratkan seperti ini, terkadang memang harta itu, dunia itu ya, harta ya, atau uang lah, itu juga menjadi solusi tersendiri, adalah bagian dari solusi demi menjaga tauhid atau demi membesarkan agama Islam, mensyiarkan agama Islam. Jadi jangan terlalu fanatik bahwasanya Islam tidak ada hubungannya dengan dunia, tidak ada hubungannya dengan harta. Karena sekarang banyak orang yang selalu bicara, ketika bicara agama maka modalnya harus ikhlas. Gak boleh ada embel-embel harta, gak boleh ada embel-embel keduniawian. Tidak. Karena kita ketahui Islam besar sampai saat ini juga salah satu diantaranya adalah barokahnya harta, barokahnya dunia, urusan dunia juga. Makanya di sini izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil amal. Keluhuran dunia itu bisa dicapai dengan harta, wa izzul akhirati bisolihil amal, dan keluhuran akhirat itu juga bisa dicapai, hanya bisa dicapai dengan amal soleh. Tapi kalau harta yang orientasinya akhirat, ya maka itu juga akan mendapatkan izzul akhirah, seperti tadi harta yang digunakan untuk bersyiar di dalam agama, harta yang digunakan untuk membesarkan, meninggikan li'ilahi kalimatillah, maka itu orientasinya akhirat. Jadi harta itu juga akan menjadikan izzul akhirah, keluhuran kita, keluhuran pemiliknya di akhirat. Jadi di dalam beragama itu, sekali lagi saya tegaskan, tidak hanya sekedar bermodal ikhlas dan ketulusan, akan tetapi agama ini juga perlu perlu disiarkan dengan bermodalkan harta, sebagaimana perang-perang pada zaman dahulu, seperti perang Tabuk yang itu disumbang oleh Sayyidina Utsman. Kalau dirupiahkan itu sekitar 19 miliar. Apa kegunaannya? Untuk membeli peralatan perang. Jadi ini harta tapi orientasinya untuk akhirat. Ya, maka hasilnya juga izzul akhirah nanti. Menjadikan pemiliknya untuk mendapatkan keluhuran di akhirat. Ay fala nataqau umurud dunya wala tasluhu illa bil amwal wala tataqau umurul akhirah wala tasluhu illa bil a'malis sholihati.